Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas terhadap petunjuk-petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, anak-anak muda, ada satu momen yang pantas untuk menjadi bahan renungan buat kita bersama, yaitu momen tentang nuzulul Quran. Walaupun biasanya diperingati pada malam 17 Ramadan ataupun pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah tadi, bahwa bulan Ramadan itu salah satu di antara peristiwa besar yang terjadi di dalamnya adalah peristiwa nuzulul Quran. Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Dan di sini ada satu renungan buat kita, bahwa di bulan Ramadan Rasulullah SAW biasanya menambah porsi tilawah dan murajaah Al-Quran beliau. Kalau di bulan-bulan yang lain, Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril untuk menyampaikan wahyu, maka di bulan Ramadan Jibril datang bukan sekedar menyampaikan wahyu, tetapi juga mereview, murajaah kembali hafalan dan qiraah Nabi terhadap Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan identik dengan satu ritual, yaitu tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran ini bukan sekedar culture Indonesia, bukan sekedar budaya orang Indonesia di bulan Ramadan. Istilahnya saja yang lebih terkesan Indonesia banget. Sehingga kita tidak boleh terkecoh dengan istilah. Sekarang umat Islam, salah satu challenge-nya adalah kita terlalu terjebak di dalam penamaan istilah-istilah. Padahal sebagian besar dari istilah-istilah yang kita kenal hari ini itu bukan berasal dari zaman Nabi, tetapi dari zaman para ulama. Means ulama yang memberikan nama istilah tersebut. Sehingga istilah-istilah ini kadang bisa dirubah dalam bahasa terjemah, bisa juga diganti sesuai dengan konteks pada masa atau pada tempat yang berbeda. Sama dengan istilah murajaah Al-Quran atau istilah tilawah Al-Quran, maka di Indonesia diistilahkan dengan tadarusan
yang diawali dengan kata tadarus kemudian menjadi tadarusan. Jadi tadarusan bukan hanya culture, bukan hanya budaya orang Indonesia. Tadarusan itu adalah salah satu di antara kebiasaan Nabi di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan biasanya Jibril akan turun 2 kali untuk tadarusan bersama Rasulullah SAW. Walaupun mungkin teman-teman belum pernah mendengar istilah Jibril tadarusan dengan Nabi. Inilah yang membuat saya kadang-kadang kurang dimengerti. Sering menggunakan istilah yang sebetulnya itu adalah terjemah. Istilah terjemah dari istilah yang udah common di masyarakat. Kita biasanya menggunakan istilah kalau kita pun membaca hadis. Ketika Jibril alaihissalam turun di bulan Ramadan, maka Jibril memurajaah bacaan dan hafalan Nabi SAW. Salah satu ayat Jibril memurajaah hafalan Nabi atau bacaan Nabi di dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna alaina bayanah. Ini salah satu paragraf kecil tentang kondisi tadarusannya Jibril dengan Rasulullah SAW. Nah, istilah murajaah itu kemudian saya coba sinkronkan dengan istilah-istilah yang lebih populer di Indonesia, yaitu adalah istilah tadarusan. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW di bulan Ramadan adalah tadarusan. Cuman tadarusannya Nabi bukan dengan hanya manusia, tapi juga Nabi tadarusannya dengan Jibril alaihissalam. Jadi tadarusan dari kata dars artinya belajar, mempelajari, memahami. Sebagaimana ayatnya fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Kalau kami sudah bacakan, maka ikutilah bacaan itu. Jadi Jibril baca, Rasulullah mengikuti. Jibril membaca, Rasulullah mengikuti. Setelah selesai beberapa ayat, maka Jibril menjelaskan. Summa inna alaina bayanah. Jibril menjelaskan makna-makna dari ayat tersebut. Berarti culture tadarusan adalah salah satu di antara culture yang nyunnah, hanya beda istilah. Jadi untuk dikenal atau untuk dilihat bahwa ini sesuatu yang sunnah atau tidak, kita tidak boleh hanya melihat dari istilahnya, tapi coba perhatikan prakteknya. Ada beberapa istilah yang di kita itu kadang-kadang dianggap aneh dan bid'ah. Padahal kadang istilah itu justru ada di dalam Al-Quran. Contohnya istilah atau sebuah ritual istighosah. Ada sebagian orang atau kaum muslimin yang menganggap istighosah ini bid'ah. Padahal istighosah adalah istilah yang jelas-jelas diksinya disebutkan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Anfal. Il tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Ada kata istighosah dalam bahasa, dalam bentuk kalimat kata kerja, verb, yaitu tastaghithun. Berarti istighosah bukan bid'ah. Istighosah itu bukan hanya sunnah Nabi, tetapi juga ajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran dan kemudian diperjelas di dalam As-Sunnah. Sehingga tidak boleh kita terlalu gampang untuk menyimpulkan suatu hukum berdasarkan istilah. Karena secara kaidah fikih, hukum itu tidak terikat dengan nama, tapi dia terikat dengan prakteknya atau amalnya. Kadang-kadang kita langsung mengatakan haram. Makanya ada yang nanya ke saya, Ustaz, apa hukum pacaran? Saya tanya dulu, pacarannya gimana? Kalau pacarannya setelah nikah, maka halal. Ya, istilahnya pacaran, tetapi kalau setelah nikah namanya bukan pacaran, Ustaz. Justru Islam mengajarkan pacaran itu setelah nikah. Ini coba kita telisik lagi. Arti pacaran itu apa? Berkasih sayang. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian itu ada kasih dan sayang. Kapan dijadikan kasih dan sayang itu? Setelah saya terima nikahnya, muncullah kasih sayang.
Sebelum terima nikahnya munculnya apa? Bukan kasih sayang, yang muncul adalah penasaran. Yang muncul itu kepo, yang muncul itu semangat stalking. Tapi belum bisa berkasih sayang, karena nggak boleh ngasih sayangnya. Belum boleh dikasih sayang, baru boleh dikasih kepoan. Pakai akun yang lain biar nggak ketahuan gitu kan. Tapi belum boleh ngasih kasih sayang karena belum halal. Makanya nggak boleh kita langsung menyimpulkan satu hukum berdasarkan nama, itu udah kaidah fikih. Apalagi kita menyimpulkannya secara umum. Saya mendengar dari kakak kelas saya yang kemarin juga Ustadz Awalul Zikri sempat ke Bandung, Dr. Awalul Zikri. Beliau adalah doktor di bidang fikih perbandingan mazhab di Al-Azhar. Beliau mengatakan, ada satu kaidah fikih yang sering dilupakan di Indonesia dan itu diajarkan oleh ulama, salah satunya Ibnu Hajar yang menulis kitab Sahih Bukhari. Kaidahnya apa? Itlaqul jawab fi amrit tafsil khata. Memberikan sebuah fatwa secara umum dalam urusan yang detail itu salah. Enggak boleh. Jadi kalau ada yang nanya ke kita misalnya gini, Ustadz, apa hukum menjual kulit hewan kurban? Gitu kan? Apa hukum menjual kulit hewan kurban? Kira-kira apa hukumnya? Kalau orang yang tidak memahami kaidah fikih, baru belajarnya lewat YouTube dan internet, maka dia akan langsung mengatakan menjual kulit hewan kurban haram. Jadi buat dia kalimat haram itu adalah ekspresi idealisme. Makin sering bilang haram, kesannya makin idealis. Padahal dalam Islam, haram itu cuma satu, yang halal itu 4. Wajib boleh, sunnah boleh, mubah boleh, makruh boleh walaupun ditinggalkan lebih baik. Baru yang kelima, haram. Jadi ada 4 hal yang dibolehkan dalam Islam, 1 hal yang diharamkan. Kenapa yang 4 ini nggak dieksplor? Supaya orang tahu betapa Islam itu syumul, luas sekali. Kenapa yang diambil hanya yang terakhir saja? Haram, haram, haram. Senang dengan kata haram, sehingga ketika dia udah mengatakan haram seolah-olah dia adalah orang yang paling idealis, sedangkan yang mengatakan halal itu kesannya kurang idealis. Sehingga Ibnu Hajar mengatakan itlaqul jawab fi amri tafsil khata. Enggak boleh kita menjawab secara umum dalam urusan yang harusnya diperdetail dulu. Apa, gimana bentuknya? Sehingga kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa hukum menjual kulit hewan kurban? Ustadznya harus bertanya balik, yang menjual siapa? Kalau yang menjualnya yang memotong hewan kurban, haram. Kalau yang menjualnya yang berkurban, haram. Kalau yang menjualnya yang menerima hewan kurban karena dia berhak, maka halal. Berarti kan beda kan? Padahal pertanyaannya sama, tapi jawabannya bisa berbeda karena kondisinya, prakteknya berbeda. Ada orang yang menerima daging hewan kurban udah bercampur dengan kulit di dalamnya dan dia nggak tahu gimana cara mengolah kulit itu untuk dia makan. Akhirnya dia jual ke tetangga yang bisa ngolah. Ya udah jual aja ke ibu, berapa? Terserah ibu bayar berapa, ya udah 10.000 ya. Yang penting dia dapat uang walaupun murah. Tapi kan kalau emang haram walaupun 1.000 juga nggak boleh, Rp1 juga nggak boleh. Ini bukan soal angkanya, tapi boleh tidaknya dijual. Sehingga ulama yang bijaksana, yang arif, dia tidak akan menjawab suatu fatwa hanya berdasarkan pertanyaan secara umum. Dia akan bertanya balik, siapa, bagaimana, kenapa. Kenapa ada itu? Disebut dengan dawabitus syariah. Dawabit. Islam itu dawabit, detail. Sehingga kadang-kadang fatwanya berbeda dengan pertanyaan yang sama ditanyakan oleh 2 orang yang berbeda. Pertanyaannya sama, yang nanyanya beda, maka fatwanya berbeda. Bukan hanya karena kondisinya, mungkin karena alasannya juga berbeda. Ada orang yang misalnya, Ustadz, saya pengen nikah, hukumnya apa? Nikah wajib. Datang yang kedua, Ustadz saya pengen nikah, hukumnya apa? Nikah sunnah. Ustadz saya pengen nikah, hukumnya apa? Nikah makruh. Datang lagi yang keempat, Ustadz saya pengen nikah, hukumnya apa? Haram. Kenapa 4 orang beda hukum? Karena alasannya berbeda. Yang pertama alasannya, dia kalau nggak menikah maka dia akan berzina, sehingga nikah bagi dia menjadi wajib. Yang kedua, dikatakan sunnah karena dia sudah mampu, tapi dia tidak akan berzina kalaupun tidak menikah, maka bagi dia sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Yang ketiga, buat dia nikah itu cuma coba-coba.
Seru nggak ya nikah? Akhirnya nikah bagi dia menjadi makruh. Yang ketiga, nikah hanya untuk mempermainkan orang lain. Dan dia udah berniat nanti setelah dia mencicipinya, dalam tanda petik dia akan ceraikan. Maka nikah bagi dia haram. Padahal pertanyaannya sama Ustadz, apa hukum menikah? Sama juga, Ustadz apa hukum menjomblo? Tergantung yang nanya kan ya. Kalau yang nanyanya anteng-anteng aja, ya sudah menjomblo itu mubah. Boleh-boleh saja. Ada yang mengatakan, ya sudah menjomblo itu adalah sunnah. Lebih baik dia menjomblo daripada dia menikah. Karena dia kalau nikah malah ngerepotin orang. Soalnya dia belum siap, dia juga belum bijak, dia belum belajar agama. Malah nanti akan merusak agama perempuan yang dia nikahi. Ada juga yang menjomblo itu wajib. Kamu harus jomblo, kamu gak boleh nikah. Nah, ini saya belum nemuin kenapa dia jadi wajib. Yang jelas hukum itu tidak tergantung dengan pertanyaan ataupun istilah. Tapi tergantung dengan dawabitus syariah, alasan-alasan. Karena hukum itu punya maksud, dikenal dengan maqasidus syariah. Syariat itu ada maksudnya. Ada orang yang gak mau tahu, gak usah tanya maksudnya. Yang penting kalau udah halal, halal aja, yang haram, haram aja. Gak kayak gitu Islam. Islam ini agama orang-orang yang cerdas. Dia ada maqasid, ada dawabit. Ini jarang-jarang saya ceramah kayak gini-gini ya, sosok gaya gitu. Sebetulnya dulu sebelum ada pemuda hijrah kan ceramah saya kayak gitu. Ceramah saya itu tentang sejarah para rijal, para tokoh-tokoh Islam. Kalau teman-teman pengen dengar ceramah saya yang versi bold, coba datang ke Masjid Al-Latif di Tarbiyah. Itu tuh judulnya aja Tasawur Haraki, persepsi pergerakan. Kemudian Ar-Rijal wan Nisa anzal fihimul Quran. Tokoh-tokoh yang turun Al-Quran karena mereka. Nah itu tuh pembahasan di tarbiyah. Tapi kalau di acara nongkrong bareng UHA, namanya juga nongkrong. Kalau dibahas nongkrong, terus judulnya haramnya apa gitu kan, orang langsung aduh sian mau nongkrong tapi ditakut-takutin. Neraka jahanam terbagi kepada misalnya kan agak gimana gitu kan. Makanya kata Nabi kepada para da'i ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal, apa nasihat Nabi kepada Mu'az bin Jabal sebelum diutus ke Yaman? Kata Nabi, yassir wala tu'assir. Mudahkan, jangan persulit. Itu tuh bukan doa, tapi itu nasihat Nabi kepada Mu'az. Wahai Mu'az, mudahkan urusan orang untuk masuk kepada Islam. Jangan persulit, jangan idealis. Jangan perfeksionis, idealis boleh, jangan perfeksionis. Arti perfeksionis, kalau belum sempurna nggak boleh masuk Islam. Padahal orang masuk Islam itu untuk menyempurnakan diri. Kalau dia udah sempurna, maka dia nggak perlu bertanya, perlu nggak saya masuk Islam? Pasti dia udah paham kebenaran Islam. Jadi karena dia belum sempurnalah, dia belajar pelan-pelan sehingga masuk Islam dulu supaya dia bisa belajar. Ada orang yang nanya, ya Syekh, saya pengen masuk Islam, tapi saya nggak bisa meninggalkan khamar, boleh nggak? Boleh, bukan boleh khamar, boleh masuk Islam. Nanti setelah dia masuk Islam, dia diajarkan tentang masalah khamar. Kan ada tuh di zaman Umar ibn Khattab, seorang laki-laki yang ahli jihad, tapi gak pernah bisa meninggalkan khamar. Dia mujahid, tapi dia gak bisa ninggalin khamar. Dan ini jangan dicontoh ya. Oh ternyata ada sahabat yang senang minum, tapi senang jihad. Wah ini kayak cocok nih buat gua nih. Tar dulu. Kan dia lagi berproses. Yang udah di masjid jangan keluar lagi. Yang di luar masjid pelan-pelan diajak ke dalam. Yang udah di masjid jangan niru yang di luar. Wah kayaknya lebih seru di luar daripada di dalam. Saya nyesel terlalu cepat masuk. Mending di belakang, di luar aja lama-lama. Nanti juga masuk sendiri. Jangan. Yang udah di sini kan was-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun al-awwalun. Kan selalu ada kaidah itu kan. Siapa yang lebih dulu masuk Islam, siapa yang lebih dulu berhijrah, siapa yang lebih dulu dalam kebaikan, maka was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Itu ayatnya. Was-sabiquna sabiqun, 2 kali kata sabiqun. Yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Cuman Allah enggak membuat detail, itulah bahasa Al-Qur'an yang umum. Was-sabiquna sabiqun. Artinya apa? Yang duluan dan duluan, gitu kan? Maksudnya was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Orang yang di dunia duluan dalam kebaikan, nanti dia di akhirat duluan ke surga.
Jadi yang udah hijrah jangan nyesel. Aduh nyesel udah terlalu awal hijrah jadi udah gak bisa seru-seruan. Siapa bilang setelah hijrah gak bisa seru-seruan? Jadi balik lagi kepada yang tadi, salah satu hobi dan kebiasaan Nabi SAW di bulan Ramadan adalah tadarusan. Tadarusannya bersama Jibril alaihissalam. Sehingga di bulan Ramadan ini kita coba untuk belajar kembali tentang kebiasaan Nabi dalam tadarusan. Apakah tadarusan kita ini sudah mirip dengan tadarusannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa sih yang dilakukan Nabi ketika tadarusan? Apakah sekedar mentilawahkan Al-Quran atau lebih daripada tilawah? Karena di dalam konteks bacaan Al-Quran itu ada banyak istilah. Ada tilawah, ada qiraah, ada tartil, apalagi banyak istilah-istilah yang menunjukkan makna membaca Al-Quran. Ada warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran, baca juga kan? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah Al-Quran, baca juga. Ada lagi watlu ma uwahya ilaika, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu, baca juga. Jadi tilawah artinya baca, qiraah artinya baca, tartil artinya baca. Kenapa? Karena itu terjemah. Tapi dalam bahasa Arab 3 kalimat ini berbeda arti antara warattilil Qur'an tartila, utlu ma uhiya ilaik, faqra ma tayassara minal Qur'an. 3 diksi dengan makna yang berbeda. Kira-kira tadarusan kita yang mana nih? Karena jangan-jangan kita tartil pun enggak. Kalau tartil, warattilil Qur'ana tartila, itu artinya bacalah Al-Quran perlahan-lahan. Lebih kepada beatnya. Kok beat sih Ustadz? Ya udah tempo lah. Sama aja sih padahal ya. Cuma orang mungkin agak-agak gimana gitu. Saya lagi agak-agak kagok nih mau ngomong. Bisa dibully deh ya. Jadi beatnya itu. Jadi warattil Quran tartila itu masalah beat. Seberapa cepat bacaan kita. Nah, ajaran Al-Quran kita tuh disuruh baca Quran itu perlahan-lahan. Warattil Qur'ana tartila. Gimana dengan yang baca Qurannya cepat Ustaz? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini gimana nih? Ini tartil nggak sih gitu kan? Menurut saya, ini menurut saya ya. Tolong bagian ini jangan di crop ya. Menurut saya itu bacaannya terlalu pro. Orang kalau udah pro mungkin jadi kayak gampang banget gitu kan. Kalau kita terlalu amatiran sih. Makanya itu baca Quran itu pelan-pelan soalnya masih amatiran. Kalau mereka kan udah pro, bacanya cepet-cepet. Waladhdallin, terus makmumnya juga pro, aminnya. Amin. Weh. Kan pro banget kan? Kalau kita kan amatiran. Jadi amin kita tuh amin. Kok pelan banget sih? Ya gue baru belajar. Makanya ada teman saya dulu tuh pas kita lagi belajar pedal di Batu Karas, lagi belajar kayak surfingan lah. Itu tuh kita pas waktunya sholat asar kan mendarat dulu tuh, taruh papan, kita wudhu. Kita lagi wudhu, ada teman kita udah selesai sholat. Padahal mulai wudhunya bareng. Kita belum selesai wudhu, dia udah selesai sholat. Ditanya sama temennya, lo kok cepet banget sholatnya? Beda kalau udah pro. Jadi kalau udah pro sholatnya cepat. Kalau yang amatiran mah pelan-pelan. Takbirnya juga lama gitu ya. Allah, aduh gagal. Soalnya nggak bisa mensinkronkan niat dengan ucapan takbir gitu kan. Jadi kayak pelan-pelan hati-hati banget. Allah, udah jadi salah ketinggian turunin lagi dikit gitu. Tapi kalau udah pro, jadi dalam hitungan 1 menit bisa dapat 2 rakaat. Allahu alam hukumnya apa, saya nggak mau menjudge, tapi buat saya tuh menurut saya sih pro banget lah. Cuman kita belum bisa niru karena kita masih amatiran. Jadi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil itu artinya bacalah Al-Qur'an secara perlahan-lahan. Sehingga ketika Nabi mencoba untuk mempercepat beat bacaan beliau, turun ayat la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lisanmu lita'jil. Lita'jil itu apa arti ta'jil? Pasti ngerti banget lah arti ta'jil ya. Apa ta'jil? Ta'jil itu artinya menyegerakan.
biasanya diidentikan dengan iftar. Apa arti iftar? Berbuka puasa. Makanya berbuka puasa itu dianjurkan untuk takjil. Maaf, bukan takjil, takjil. Kalau takjil malah mengakhirkan. Kalau takjil malah mendahulu. Jadi bedain sama hamzah itu beda arti. Sama kayak kita beda harokat antara jamal dengan jamal, itu beda arti. Kalau kita bilang jamal itu artinya keren. Kalau kita bilang jamal itu artinya onta. Jadi kalau kita bilang jamal, jamal, onta keren. Makanya manggil orang yang namanya Pak Jamal tuh hati-hati. Jangan Pak Jamal, Pak Onta. Jangan Pak Jamal, manggilnya Pak Jamal. Kok panjang sih? Biar benar, Bapak keren. Enggak, nama saya Jamal. Jadi Bapak Onta. Jadi beda harokat, beda arti. Sama dengan ta'jil dengan takjil. Ustaz kok Arab-Arab banget sih malam ini? Ya sedikit. Jadi ta'jil artinya menyegerakan. Sehingga salah satu di antara kebaikan puasa itu adalah menyegerakan berbuka. Tapi arti menyegerakan tetap aja nunggu azan. Bukan menyegerakan, azan juga belum. Udah kan ta'jil Ustaz. Tetap aja nunggu azan. Nah, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Janganlah kamu menggerakkan lisanmu untuk mempercepat bacaan. Jadi bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lebih cepat lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu udah paling cepat. Lebih cepat lagi. Alif lam mim dzalika. Amin. Aduh, saya juga gak ngerti gimana cara bacanya ya. Itu tuh saya tuh kan kita udah pada hafal Al-Fatihah lah ya dari sejak kecil kan. Tapi kayaknya nggak kebayang gimana cara baca Al-Fatihah dengan kecepatan flash kayak gitu kan. Itu tuh luar biasa. Saya juga salut lah pokoknya. Karena saya nggak bisa. Nah, ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi harus paham orangnya ya. Karena kalau beda orangnya tadi beda hukum. Kebenaran ini Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa dia? Dia adalah sahabat yang dititipkan oleh Nabi Al-Quran. Dititipkan oleh Nabi Al-Quran. Dia salah satu periwayat Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud, yang bisa menghafal Quran 1 juz sekali dengar. Jadi Nabi baca Al-Quran 1 juz, dia dengerin aja. Beres Nabi baca, ya Rasulullah saya udah hafal. Itu Abdullah bin Mas'ud. Lalu Nabi mengatakan, coba baca Abdullah. Dibaca oleh Abdullah dengan hafalan, nggak ada satu huruf pun yang salah 1 juz itu. Inilah Abdullah bin Mas'ud, kecerdasannya di atas rata-rata. Kan saya pernah cerita, surat Al-Quran yang paling panjang turun sekaligus surat apa? Al-Quran, surat yang paling panjang yang turun sekaligus surat apa? Kalau Al-Baqarah panjang, tapi dia turunnya dicicil. Surat yang paling panjang turunnya sekaligus di Al-Quran, surat Al-An'am. 1 juz lebih 1 lembar. 11 lembar lebih. 11 lembar setengah lebih tepatnya. Nah, 1 juz lebih 1 lembar, artinya 11 lembar, itu turun dari Jibril kepada Rasul, dibaca oleh Jibril sekali, Nabi langsung hafal. Keren ya? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi itu enggak pintar, ini salah satu bukti kepintaran Rasulullah SAW. Terus kalau pintar kok enggak bisa baca tulis? Karena jumhur ulama sejarah bersepakat bahwa Nabi enggak bisa baca tulis. Jadi ummi di situ benar-benar enggak bisa baca tulis. Apa buktinya Nabi enggak bisa baca tulis? Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, poin-poin dari perjanjian itu banyak yang ternyata agak menurut para sahabat harus diganti. Nabi nanya kepada para sahabat, menurut orang Quraisy harus digantikan. Poinnya pertama kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perjanjian antara Muhammadun Rasulullah dengan Suhail dari perwakilan Quraisy. Kata Suhail, Muhammad, kalau kami percaya Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ngapain kita capek-capek bikin perjanjian? Ya udah aja kita bareng. Terus maunya kamu gimana? Hapus, gak boleh pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, cukup Bismillah aja. Kok cuma Bismillah? Karena orang Arab Quraisy juga meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi gak punya sifat. Makanya ada anak di masa jahiliyah namanya Abdullah, yaitu ayahanda Rasulullah. Kok dinamain Abdullah padahal mereka musyrikun
Karena mereka meyakini Allah itu sebagai Tuhan, cuman tidak punya sifat. Sifatnya diberikan kepada berhala. Ada berhala cinta, cinta lagi. Ada berhala perang lah ya, berhala perang, berhala dagang, berhala apa. Allah itu cuman simbol Tuhan doang, tapi nggak punya sifat. Makanya kalau kami percaya Allah itu Rahman dan Rahim, ngapain kita bikin perjanjian? Udah aja kita bareng. Terus maunya gimana? Hapus Ar-Rahman Ar-Rahim, tinggal Bismillah. Juru tulisnya siapa? Ali bin Abi Thalib, karena dia bisa baca tulis. Nabi nanya, ya Ali, mana kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena Nabi tidak bisa membaca. Mana kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim? Ali menunjukkan, yang ini ya Rasul. Kata Rasulullah, hapus. Kata Ali, saya nggak berani ya Rasul. Mana berani dia menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim? Nanti dia takut kepada Allah. Kata Rasul, ambil kain yang basah, dibasahin dengan air, Nabi sendiri yang menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Tinggal Bismillah. Terus kalimat berikutnya, kata Suhail, Muhammad, kalau kami percaya kamu adalah Rasulullah, ngapain kita capek-capek bikin perjanjian? Terus maunya gimana? Gak pakai kalimat Rasulullah, udah aja Muhammad ibnu Abdillah dengan Suhail bin siapa gitu. Jadi gak pakai embel-embel Rasulullah, hapus kalimat Rasulullah. Ali, mana kalimatnya? Ini ya Rasul, hapus. Saya nggak berani menghapus kalimat karena sesungguhnya engkau Rasulullah. Kata Rasul, mana kain basah? Nabi sendiri yang menghapusnya. Ini menjadi bukti bahwa Rasulullah emang nggak bisa baca tulis. Tapi apakah itu indikasi bahwa Rasulullah nggak pintar? Enggak, karena kita harus memahami sejarah secara konteks sejarah. Jangan menjudge sejarah, karena kita berbeda konteks dengan sejarah. Apa maksudnya? Pada masa itu, tren belajar itu bukan lewat baca dan tulis. Tren belajar pada masa itu lewat riwayat dan dihafal. Sehingga orang yang pintar pada masa itu bukan yang jago baca dan tulis, tapi yang banyak hafalan dan kuat hafalan. Sehingga ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, harusnya Allah ngajarin Nabi tentang baca tulis dulu kan? Ketika Nabi kecil, kenapa nggak diajarin dulu sama Allah baca tulis? Kenapa Allah langsung ngasih wahyu sementara nabinya nggak bisa baca tulis? Karena tren belajar pada masa itu bukan lewat baca dan menulis, tapi lewat mendengar dan menghafal. Sehingga hafalan mereka itu kuat-kuat. Kalau belum nulis kan nggak pede kan? Antar lupa gimana nih? Nomor telepon aja ditulis. Cuman satu nomor telepon yang langsung bisa kehafal. Nomor telepon mantan. Cepat hafalannya tuh. Walaupun udah unfollow, udah di blok, tapi masih ada. Walau udah di delcon gitu kan, tapi masih dihafal, sama aja sih. Tinggal diketik lagi aja telepon. Yang angkat bapaknya. Ya, intinya adalah Rasulullah SAW langsung hafal 1 juz lebih dari surah Al-An'am yang dibaca oleh Jibril. Jibril membaca Al-An'am, Nabi dengerin, hafal. Udah beres hafal, Nabi ngumpulin para sahabat. Ngumpulin, pada dengerin, Nabi bacain Al-An'am 1 juz. Beres Nabi baca, Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, ya Rasulullah, saya sudah hafal. Rasulullah takjub. Ini solehnya Rasul ya, tawaduk banget. Pas Abdullah ngomong kayak gitu, ya Rasulullah, saya udah hafal. Rasulullah nggak ngomong, emang lo doang, gue juga sama. Ini kalau kita kan orangnya kayak sok pamer gitu kan, pengen diakui. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah itu sangat menghargai orang, langsung mengatakan, ya Abdullah kamu udah hafal? Ya Rasulullah, coba baca. Dibacalah oleh Abdullah dari ayat 1 sampai terakhir, tidak ada satupun huruf yang salah. Ini kemampuan hafalannya Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang kalau baca Quran, bacaannya itu persis Jibril alaihissalam. Persis Jibril. Kalau sekarang kan kita dengar banyak qori imam itu bacaannya persis siapa gitu kan? Persis Sudais, persis Al-Afasi, persis siapa kayak gitu-gitu. Persis Muzammil gitu kan? Al-Muzammil mah nama surat. Persis Muzammil gitu. Nah, kalau Abdullah persisnya persis Jibril. Dulu tuh waktu saya masih SMA, saya ngefans banget dengan yang namanya Sa'dul Ghamidi. Salah satu qori dan imam dari Arab Saudi, dari kabilah Ghamid, sehingga beliau dinamain Al-Ghamidi, orang Ghamid. Itu saya senang banget dengan membacaannya. Makanya sering saya ulang-ulang dulu tuh. Saya dulu pernah ikut audisi tilawah Al-Quran di Kairo yang masuk ke 2 channel TV itu. Di antara sekian ratus peserta orang-orang Mesir, saya nomor 1 alhamdulillah gara-gara menjiplak bacaan Al-Ghamidi. Pas datang depan ininya, jurinya, dari mana? Indonesia. Oh ya, bisa baca Quran? Sedikit-sedikit. Ya udah baca yang mudah-mudah saja. Ya sudah, Al-Ikhlas. Karena itu yang paling mudah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Al-Fatihahnya Al-Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nangis jurinya. Alhamdulillah dalam hati saya langsung husnuzon. Menang nih. Dia tuh nangis bukan karena bacaannya bagus. Dia tuh udah sering dengar bacaan yang bagus. Tapi dia nangis terharu. Kok ada orang Indonesia bacanya bisa kayak gini menurut dia. Dia pikir orang Indonesia itu kan orang asing ya. Orang ajam kan, bukan orang Arab. Sehingga biasanya kayak bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin karena kita orang Indonesia kan. Jadi A jadi nga gitu kan. Baca alif lam mim jadi alama gitu kan. Karena kita orang Indonesia, ternyata kok ada orang Indonesia bacanya bisa kayak Gini. Dia terharu, Masya Allah kata dia. Langsung dia kasih golden ticket gitulah. Alhamdulillah. Tapi itu bukan karena saya bacaannya bagus teman-teman. Mau tahu rahasianya kenapa? Karena saya baru nikah. Hubungannya apa Ustadz? Ustadz maksa materinya. Enggak benar. Itu karena saya baru nikah. Saya tuh doa sama Allah, ya Allah saya udah nikah. Nikah kan ibadah. Tapi saya gak punya kerjaan. Saya mau ngasih nafkah apa buat istri saya? Ya Allah beri saya rezeki. Tiba-tiba dapat panggilan audisi. Juara. Langsung dikontrak 20 episode. Lumayan lah bisa tinggal di Kairo. Berdua sama istri tanpa kerja selama 6 bulan. Jadi istri saya S2. Saya keliling. 99 cahaya di langit Kairo. Foto-foto. Sok-sok nulis gitu. Di depan taman. Di depan sungai Nil. Kalau lagi bingung-bingung loncat gitu kan ya. Pokoknya menikmati hidup aja lah. Istri saya biarin aja dia sibuk dengan belajar. Udah malam-malam dia buka buku tebal-tebal tuh. Karena dia ngambil S2-nya tafsir lah gitu. Tafsir kan berat ya. Salah satu mata kuliah yang cukup berat tuh tafsir. Karena Al-Quran satu huruf aja kalau dibedah tuh panjang banget. Udah baca, saya lagi ngedit-ngedit foto gitu. Wah ini seru nih di sebelah sini nih. Jadi kita kayak beda passion banget lah. Alhamdulillah 6 bulan bertahan. Itu rezeki. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Abdullah bin Mas'ud bacanya seperti Jibril. Dan suatu saat Abdullah bin Mas'ud bilang gini ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari 1 kali. Kata Nabi, ya Abdullah, jangan. Kalau gitu 2 hari 1 kali khatam. Kata Rasulullah, jangan. Kalau gitu 3 hari 1 kali khatam. Ya udah segitu. Tapi kalau bisa jangan lebih dari itu. Maksudnya apa? Kok bisa 1 hari sekali pengen khatam Al-Quran? Rasulullah larang. Karena kalau sampai kurang dari 3 hari khatam, berarti dia tidak qiraah. Soalnya dia baru murojaah nggak akan faham. Terlalu cepat. Ini mirip dengan cerita seorang anak muda di zaman Nabi itu yang sholatnya cepat banget kan? Yang tadi pro banget. Sehingga kata Nabi, sholat lagi kamu belum sholat. Terus dia sholat lagi, cepat lagi, sholat lagi kamu belum sholat. Sama, jangan baca Quran khatam kurang dari 3 hari. Karena kalau kurang dari 3 hari berarti bacaannya tidak sempat ditadabbur. Gimana dengan para hafiz Quran Ustadz? Itu beda karena mereka murojaah. Saya punya seorang guru anggota dewan di Jakarta. Beliau murojaah Al-Quran sehari itu 10 juz. Sehari 10 juz. Padahal anggota dewan loh, bukan nganggur. Yang kesibukannya luar biasa tapi bisa murojaah Al-Quran sehari 10 juz. Jadi 3 hari beliau khatam, 3 hari khatam. Kalau kita 3 hari gak khatam-khatam gitu ya, 1 juz juga ya. Kalau beliau 30 juz 3 hari khatam. Itu khusus buat para hufaz. Nah, balik lagi kepada hobi Nabi tadarusan. Jadi walaupun Nabi di bulan Ramadan semangat membaca Al-Quran, bukan mengejar hanya jumlah ayat dan juz. Tetapi kata Jibril, kata Allah, waratil Qur'ana tartila la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi juga mencoba untuk memahami ayatnya. Sehingga saya mau mengajak teman-teman semuanya dalam hubungan kita dengan Al-Quran, coba bikin 2 target sekarang. 1 target khatam, mungkin sehari 1 juz, sehari setengah juz kalau di luar Ramadan, sehingga 2 bulan sekali khatam. Kalau di Ramadan 1 juz, supaya akhir Ramadan kita bisa doa khatam Al-Quran di akhir Ramadan. Itu target khatam. Bikin lagi 1 target faham. Target faham dan amal. Nah, kalau targetnya faham dan mengamalkan, itu bisa jadi sebulan 1 ayat. Bisa jadi sebulan cuman 1 ayat. Karena ada contoh, dulu Umar bin Khattab mengkhatamkan surat Al-Baqarah itu 12 tahun.
mengkhatamkan surat Al-Baqarah 12 tahun. Khatam yang kayak gimana maksudnya Ustaz? Kalau tilawah pasti cepat banget. Umar kan semangat baca Al-Quran. Kenapa bisa 12 tahun? Bukan tilawah, tapi qiraah. Bedanya, kalau tilawah hanya membaca hurufnya dan tetap berpahala pastinya karena satu huruf 10 kebaikan. Tapi kalau qiraah, dia mencoba untuk memahami, mentadaburi, mengamalkan. Mulai dari mentadaburi sampai mengamalkan. Sehingga setelah 12 tahun, maka tidak ada lagi satu pun ayat di dalam surat Al-Baqarah yang belum diamalkan oleh Umar bin Khattab. Jadi untuk mengamalkan Al-Baqarah butuh waktu 12 tahun. Sehingga kalau kita baca di surat Al-Baqarah ayat mana aja, itu pasti sudah pernah diamalin sama Umar bin Khattab. Sekarang kita selain udah khatam Al-Quran beberapa kali, kira-kira udah sampai di mana qiraah Al-Quran kita? Kalau tilawah kita mungkin udah berulang kali ya, udah tawaf berkali-kali nih tilawah, tapi qiraah kita udah sampai di mana? Dimulai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, atau mungkin nggak berurutan, tapi tematik sesuai dengan masalah. Kalau lagi misalnya masalah pekerjaan, nanti ada ayat-ayat tentang pekerjaan di surat Al-Jumu'ah ada, masalah jam kerja ada di surat Al-Baqarah juga, masalah riba, transaksi, akad, utang, piutang, apalagi saksi segala macam. Nah, udah berapa ayat yang kita tadabbur dan amalkan dari Al-Quran? Inilah yang akan menentukan kita itu ahlul Quran atau bukan. Kalau tilawah Al-Quran saja, maka kita berada di ring 3 dari antara dalam hubungan kita dengan Al-Quran. Termasuk orang ring 3 dengan Al-Quran, bukan ring 1. Kalau cuman tilawah. Kalau sudah menghafal, memahami, udah ring 2. Kalau udah mengamalkan, itu orang yang ring 1-nya Al-Quran. Akrab banget sama Al-Quran. Dan itu disebut dengan Ahlul Quran. Dan Ahlul Quran disebut juga dengan Ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Orang ring 1 inilah yang nanti di padang mahsyar ketika bangkit dijemput sama geng malaikat. Namanya geng malaikat Safaroh. Jadi ada grup malaikat, nama grupnya itu Safaroh. Apa malaikat Safaroh? Safaroh itu safir. Safir itu artinya duta, ambasador. Ternyata malaikat juga punya duta-duta yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, yang sempurna, yang bijaksana, yang karismatik. Sehingga mereka disebutkan di surat Abasa dengan kalimat Safaroh kiramim bararah. Malaikat duta yang mulia lagi baik. Siapa mereka? Mereka adalah ahlul Quran dari golongan malaikat. Cahayanya luar biasa. Dan ahlul Quran di golongan manusia adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Semakin banyak amalannya, semakin dekat dia dengan Al-Quran. Ada orang yang tidak hafal 30 juz. Ada 2 orang. Yang satu hafal 30 juz dan mengamalkan 1 juz. Yang satu lagi hafal 1 juz, mengamalkan 3 juz. Maka orang yang paling dekat dengan Al-Quran di antara mereka adalah orang yang mengamalkan. Walaupun pahala menghafal Al-Quran itu gede banget, jangan remehin. Siapa yang hafiz Al-Quran, maka nanti Allah akan berikan kepada dia tiket untuk bisa menyelamatkan 10 orang yang dia cintai masuk ke dalam surga kan. Tapi ada lagi keistimewaan yang diberikan kepada orang yang mengamalkan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, khassatuh. Orang yang istimewa di sisi Allah. Gimana caranya? Coba kita tanya, berapa ayat sih dari Al-Quran yang udah kita amalkan? Coba hitung deh. Bahkan kalau di Al-Baqarah, gak ada satu ayat pun yang gak bisa diamalkan. Mulai dari Alif Lam Mim, itu udah bisa diamalkan. Mulai dari Alif Lam Mim. Atau minimal kayak, sekarang lagi Ramadan nih. Surat ayat apa yang paling populer di bulan Ramadan? Al-Baqarah 183. Udahkah kita mengamalkan 183 secara teks demi teks? Contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira apa amalan dari kalimat ini? Ini belum satu ayat ya, baru satu penggalan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Amalannya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Terus? Nah, jarang kan dibahas? Ternyata ada satu sunnah Nabi tentang bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran. Salah satu yang paling ringan, nih saya ajarin yang ringan-ringan aja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu itu namanya panggilan, nida. Kalau Allah lagi manggil kita, maka ada sunnah dari Nabi untuk kita tajawub. Tajawub itu dari kata jawab. Jawab itu dari bahasa Indonesia jawab.
Bahasa Arabnya jawab, bahasa Indonesianya jawab. Sehingga yang menjawab atau selalu menjawab panggilan namanya tajawub. Itu sunnah Nabi. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi itu kalau lagi sholat tahajud sendiri, beliau membaca Al-Quran. Ketika beliau mengawali bacaan, beliau mengawalinya dengan ta'awuz. Karena kalau kamu baca Quran maka fasta'iz billah. Lalu beliau melanjutkan dengan basmalah. Lalu ketika beliau membaca ayat-ayat kebesaran Allah, maka Nabi memuji Allah. Ketika membaca ayat-ayat surga, Nabi berdoa. Ketika membaca ayat-ayat neraka, Nabi berta'awuz. Ketika membaca tentang panggilan, Nabi bertajawub. Ini menunjukkan bahwa tajawub salah satu sunnah Nabi dan tutorial cara mengamalkan Al-Quran paling sederhana. Tajawubnya gimana Ustadz? Kalau Allah panggil kita, ya ayyuhalladzi. Kalau ada panggilan ya ayyuha di Al-Quran itu namanya nida, panggilan. Tapi enggak semuanya bisa tajawub. Kalau dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, maka kita mengatakan labbaika ya rabbi. Kita mengatakan labbaika ya rabbi. Wahai orang-orang yang beriman, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada apa ya Allah? Kalau mau lebih akrab lagi, bilangnya gini, labbaika ya rabbi wa sa'daik. Itu lebih akrab lagi tuh. Kalau enggak hafal, apa sih tadi Ustaz? Udah labbaika ya rabbi aja. Jangan kebalik, labbaik Allahumma labbaik. Ini mah kayak terlalu menghayati umroh dan haji kan. Ini mirip sih tapi beda. Jadi kalau Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu labbaika ya rabbi wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu kepada engkau ya Allah dan aku bahagia memenuhinya. Ada apa ya Allah? Jadi seolah-olah kayak orang tua kita manggil, misalnya manggil kita gitu, Asep, gitu ya. Ya ma, gitu kan ya. Nah itu berarti dia tajawub. Kalau dipanggil berkali-kali nggak jawab, nggak sopan. Berarti mengamalkan ayat panggilan, kita katakan labbaik ya Rabbi. Itu tuh Allah sayang banget kalau kita kayak gitu. La'allakum turhamun. Allah sayang sama hamba yang tajawub. Dan Allah juga tajawub sama kita. Contoh pas kita lagi sholat nih. Kita baca Al-Fatihah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tajawub. Kata Allah, malaikat hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu antara aku dengan hambaku loh ya. Jadi Allah tuh kayak chat gitu kan sama kita kan. Nah, gimana cara kita chat dengan Allah ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Nanti kalau dalam sholat dengerin imam baca itu, maka ucapkan dengan pelan. Tapi jangan labbaik, jangan. Itu ngasih kode. Maksudnya imam buruan atuh. Jadi labbaik ya Rabbi dalam hati kita atau dalam lisan, labbaik ya Rabbi. Itu tuh pasti khusyuk sholatnya. Makanya kalau kita tahu beberapa trik kecil terhadap imam baca ya, jangan buru-buru jawabnya, takutnya ya ayyuhal kafirun. Masa labbaik? Aku penuhi ya Allah, emang kita kafir? Nah, dengerin dulu yang jelas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu oke. Kalau munafikun jangan, kalau kafirun jangan. Tapi kalau ya ayyuhan nas masih mending lah ya. Wahai manusia atau ya ibadi. Walaupun ada pembukaannya sih, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kita langsung labbaika ya Rabbi. Kita merasa sebagai pendosa dan Allah lagi manggil kita nih, kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim labbaika ya Rabbi wa sa'daik. Allah panggil saya karena saya pendosa, Allah panggil saya, Allah pengen ngampunin dosa saya penuhi ya Allah, saya penuhi panggilan engkau. Kan gitu kan? Jadi kita tuh sibuk di dalam sholat, gak mikir yang lain-lain, gak sempat ngahulang, karena kita lagi chat. Tapi coba kalau misalnya kita dengerin aja sambil berdirinya sebelah kaki gitu kan. Sesekali gerak ke sini, sekali gini. Udah kayak orang bumerang gitu. Gitu. Lama-lama jadi bumerang ya. Kalau kayak gitu gak bakalan khusyuk. Biar khusyuk kita kayak apa namanya, ya aktif gitu. Jadi respon, Allah ngomong apa kita respon, Allah ngomong apa kita respon. Emang kayak gitu sunnah Nabi. Sehingga kalau ya ayyuhalladzina labbaik ya Rabbi. Nah biasanya setelah nida, setelah panggilan itu suka ada perintah.
Atau suka ada larangan antara perintah atau larangan. Nah, jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Ngomong gitu aja dulu walaupun kita belum ngamalin. Karena itu akan mensugesti kita buat ngamalin. Misalnya Allah bilang, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim labbaika ya rabbi wa sa'daik. La taqnatu min rahmatillah." Sami'na wa ata'na. Gitu. Walaupun gak harus gitu-gitu sih. Maksudnya dalam hati gitu ya. Jadi kita kayak aktif banget gitu sama Allah lagi chat. Jadi gak ada yang bisa ganggu. Ya siap Allah, siap Allah. Atau siap. Itu mah di luar sholat lah ya. Jangan di dalam sholat. Ini menunjukkan kalau kita itu orangnya kayak seru gitu. Kan kalau kita chat sama teman tektokan gitu. Kalau seru kan kita juga jadi kayak semangat kan. Allah jangan dicuekin. Allah ngomong panjang lebar kita diam aja. Pas sudah beres salat, tadi imam baca surat apa ya? Nggak ngerti lah gitu. Ada yang lebih parah. Saya pernah ngimamin di sebuah masjid di daerah pelosok ya. Di sebuah pelosok, nggak usah disebut di mana. Salat tarawih bacanya di juz-juz yang di tengah, bukan Alhaakumut Takatsur atau Al-Asr. Saya bacanya Kaf Ha Ya Ain Shad, surat favorit saya, surat Maryam. Besoknya muncul gosip. Besok-besok jangan sholat bareng orang itu lagi. Kenapa? Qurannya meni beda. Ternyata kalau bukan At-Takatsur dikira bukan Quran. Jadi menurut mereka yang saya baca itu bukan Quran, saking mungkin awam ya, nggak ngerti. Nah, jadi kayak misalnya kalau kita dengan Allah itu akrab, dengan Allah itu chatnya tuh aktif, nanti begitu kita panggil Allah, ya Rabbi, Abdi, hal min zihajah. Abdi, hal min taib, hambaku kenapa, ada apa, kamu butuh masalah, ada masalah, kamu pengen taubat, gitu Allah ke kita, gara-gara kita sering, ya ayyuhalladzina amanu, labbaika ya Rabbi, kita panggil, ya Rabbi, Abdi, kata Allah, karena kita udah sering tektokan sama Allah, itu cara paling sederhana ngamalin Al-Quran. Kutiba alaikumus shiyam, sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulur riba, sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu, apapun kalimat setelah panggilan biasanya antara perintah dengan larangan. Tinggal kita bilang sami'na wa ata'na. Muncul ayat lagi yang kita kayak nebak-nebak. Makanya kalau nanti dengerin bacaan imam, coba perhatikan diksinya. Ada yang ke detect gak sama kita? Misalnya ke detect-nya Jahannam, kan semua ngerti kan? Nggak ada yang nggak ngerti kan Jahannam? Kalau ada kalimat bukan apa Jahannam lah pokoknya. Atau kalau yang lebih seringnya bukan Jahannam, nar kan? Naruka jadi bahasa Indonesia, neraka, maksa. Jadi nar artinya neraka. Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Kalau kita dengar kata nar, kita dengar kata jahannam, maka kita dalam hati mengatakan a'udzubillahi min dzalik atau Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kalau kita hafal, kita boleh baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kalau dengar kata jannatin, pasti kenal dong. Tajri min tahtihal anhar. Langsung bilang Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'aluka jannatal firdausal a'la. Ya Allah, beri saya surga firdaus yang paling tinggi. Gitu dalam kita bermuamalah dengan Al-Quran. Masih banyak sih yang perlu dibedah, tapi karena keterbatasan waktu kita, insya Allah istiqomahlah hadir dalam kajian-kajian kita, walaupun kita tidak secara serius membedah teks, tapi insya Allah konten kita itu tidak ada bedanya dengan teman-teman kita yang di kuliah atau yang di pesantren, cuman dengan bahasa yang lebih santai. Tapi kontennya sama, substansinya sama insya Allah, sehingga kita bisa menambah iman dan memperbaiki amal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma zid imanana bil Qur'an. Allahumma aslih a'malana bil Qur'an. Allahumma ahsin khuluqana bil Qur'an. Allahumma alif baina qulubina bil Qur'an. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nuran fi sudurina wa hudan wa bayanan
في حياتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار